Selamat sore! Gak pernah bosan-bosannya TV Kotak buat nemenin kalian semua. Tentu saja apalagi kalau bukan ngasih kalian rekomendasi film yang cucok meong. Kalau sebelum-sebelumnya temanya itu lebih ke personal, kalau yang sekarang kayaknya lebih general deh. Boleh nih. Karena tema yang gue angkat di episode kali ini harus kalian tonton bareng sama orang yang paling penting dalam hidup kalian. Siapa kira-kira? Pastinya bukan temen, bukan juga gebetan atau pacar, apalagi bareng sama haters. Ya kali tema kali ini gue yakin bakalan ninggalin kesan yang mendalam banget kalau kalian serius dan fokus nontonnya. Jadi, tema apakah itu? Tema satu ini nggak mungkin banget dilewatin, karena gue amat sangat yakin banget bakalan banyak yang bisa relate sama film-film ini. Di nomor 10 kita ada judul Ticket to Paradise, film yang dibintangin sama dua nama besar yaitu Julia Roberts yang meranin Georgia dan George Clooney yang meranin David ini nyertain tentang Lily, anak dari mereka berdua yang mutusin buat nikah muda sama cowok Bali pilihannya yang baru sebulan dia pacarin. David dan Georgia yang notabene udah cerai dari 25 tahun yang lalu khawatir banget anaknya punya nasib yang sama kayak mereka. Akhirnya, David dan Georgia sepakat buat gencatan senjata sementara dan nyusul Lily ke Bali buat ngegagalin rencana mereka berdua untuk nikah. Dari film ini, kita semua bisa belajar kalau yang namanya jodoh terkadang nggak bisa diukur dari berapa lama mereka kenal atau pacaran, tapi dari seberapa jauh kita mengenal, mau menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan siap dengan konsekuensi yang bakal dihadapi ke depannya. Selain itu, film ini juga bisa mengajarkan kepada para orang tua untuk nggak egois dan memaksakan kehendak kepada anaknya, apalagi yang menyangkut tentang masa depan mereka, karena belum tentu ketakutan dan kekhawatiran orang tua itu bakal mutlak terjadi. Berikutnya di nomor 9 ada judul Father of the Bride, dan masih seputaran tentang seorang ayah yang gak setuju putrinya nikah dengan laki-laki pilihannya. Tapi kalau di film sebelumnya, ayah dan ibunya ingin menggagalkan pernikahan putrinya sendiri, kalau ini agak sedikit beda. Sang ayah, yang diperanin sama Andy Garcia yang berperan sebagai Billy Herrera, seorang arsitek sukses dan kaya raya, gak terlalu ngedukung keputusan anaknya Sofia yang mau menikah karena Sofia ini masih dirasa muda dan punya karir dan masa depan yang cerah sebagai seorang pengacara. Ditambah lagi, laki-laki pilihan anaknya ini cuma bekerja di sebuah organisasi non-profit yang menurut Billy itu sama sekali gak ngehasilin banyak duit dan gak yakin bisa ngidupin Sofia anaknya. Gak cuma berhenti di situ, Billy juga pengen pernikahannya Sofia itu digelar besar-besaran dan sesuai dengan keinginannya, karena merasa bahwa Billy bisa ngebiayain semuanya. Padahal, Sofia dan Adan Castillo, calon suaminya cuma ingin pernikahan yang simpel dan kecil-kecilan aja. Film ini ngajarin kita untuk lagi-lagi jangan pernah egois sebagai orang tua, jangan selalu merasa paling benar, jangan selalu berpikir bahwa pendapat orang tua adalah paling mutlak dan sama sekali nggak bisa dikompromiin, dan yang paling penting, jangan selalu ngerasa bahwa orang tua selalu tahu segalanya tanpa pernah sekalipun mendengarkan anak. Kali ini di posisi 8 ada film dari negeri kita sendiri, Sejuta Sayang Untuknya. Film yang dibintangi dan diproduseri sendiri oleh Om Deddy Mizwar ini nyertain tentang perjuangan aktor Sagala, seorang single parent dari seorang anak perempuan bernama Gina yang diperanin sama Syifa Haju. Aktor Sagala ini, profesi sehari-harinya itu jadi pemeran figuran di rumah-rumah produksi kecil di Jakarta. Kalau seandainya dia lagi nggak ada job syuting, dia serabutan ngelakuin kerjaan apapun buat ngehidupin dia dan Gina. Apalagi, Gina ini udah menginjak usia remaja, jadi selain untuk kebutuhan sekolah, Gina juga udah mulai banyak kebutuhannya yang lain. Meskipun kehidupan ayah dan anak ini nggak gampang, tapi mereka berdua selalu bisa saling support dan saling sayang dalam keadaan apapun. Terutama Gina, yang nggak pernah sedikit pun ngerasa malu, meskipun ayahnya itu kerjanya cuma jadi aktor figuran dan nggak jarang kerja serabutan yang lain juga. Dari film ini, kita bisa ambil banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita contoh dari kehidupan ayah dan anak ini yang selalu bisa berpikir positif meskipun dalam kondisi yang serba kekurangan. Jadi, buat kalian yang hidupnya selalu berkecukupan, nggak malukah kalau kalian masih suka ngeluh? Berikutnya di posisi 7 diisi sama film yang diangkat dari kisah nyata. Film yang nyeritain tentang perjuangan pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak dari panti asuhan. Sang suami, yang diperanin sama Mark Wahlberg dan istrinya yang diperanin sama Rose Byrne ini, sampai rela ngikutin program kelas parenting buat bisa dapat sertifikasi kelayakan supaya bisa ngadopsi anak secara sah. Tapi meskipun niat mereka ini tulus, yang nggak mereka prediksi adalah perilaku dan kepribadian dari 3 bersaudara anak-anak yang mereka adopsi itu. Tiap anak-anak itu punya masalahnya masing-masing, terutama sang kakak tertua yang mulai beranjak remaja yang paling sulit diarahin dan diatur. Dari film ini, gue sendiri juga baru tahu kalau yang namanya mau ngadopsi anak itu nggak bisa segampang itu di Amerika sana, dan harus ngelewatin serangkaian prosedur sampai kita bisa benar-benar dinilai layak buat jadi orang tua angkat. Nggak kayak di sini. Dari film ini juga, para orang tua bisa belajar banyak hal, khususnya kalau emang ada di antara kalian yang ingin jadi orang tua angkat juga. Nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan di film ini bener-bener bagus banget buat kita contoh dan kita terapkan di dalam keluarga.
Iya, iya. Aku sebenarnya juga. Di posisi 6 ada judul film yang diangkat dari sebuah novel dengan judul Just Mom. Film yang diproduksi di tengah-tengah masa pandemi di tahun 2020 ini nyertain tentang seorang ibu yang berani ngangkat anak perempuan ODGJ dari jalanan yang lagi hamil besar. Backgroundnya yang seorang pensiunan perawat di rumah sakit ngebuat Ibu Siti yang diperanin sama Bude Christine Hakim ini itu iba banget sama yang namanya Murni itu. Meskipun didiagnosa kanker stadium akhir sama dokter, tapi itu sama sekali nggak ngebuat Ibu Siti ini setengah hati dan malas-malasan ngurus Murni. Kesibukan anak-anaknya yang udah pada kerja dan jarang banget pulang jenguk ibunya, ngebuat Ibu Siti ini kesepian banget meskipun di rumah itu ditemenin sama anak bungsunya yang masih kuliah dan satu asisten rumah tangga. Film ini ngingetin kita untuk nggak pernah lupa sama orang tua, khususnya ibu kita sendiri sekalipun kita udah punya kesibukan masing-masing. Apapun kondisinya, seorang ibu tetaplah seorang ibu, yang sampai kapanpun bakal selalu butuh perhatian dan kehadiran anak-anaknya di hidupnya. Di posisi tengah kita ada judul Keluarga Cemara, satu judul yang dibuat dari yang awalnya cuma cerita bersambung di sebuah majalah karya Arswendo Atmawiloto, terus dibuat novel, lanjut dibuat sinetronnya, sampai akhirnya sekarang dibuat versi film teatrikalnya ini. Film yang menang cukup banyak penghargaan ini nyeritain tentang sebuah keluarga yang jadi jatuh miskin karena ketipu soal tender bisnis dan harus pindah tinggal di kampung dan hidup dengan amat sangat sederhana. Perubahan keadaan yang cukup signifikan ini ngebuat kondisi keluarga mereka itu jadi kurang stabil. Tapi berkat arahan dan didikan yang luar biasa dari Abah dan Mak yang diperanin sama Ringo Agus Rahman dan Nirina Zubir ini, ngebuat Ais dan Ara bisa sedikit demi sedikit nerima status ekonomi keluarga mereka yang nggak akan pernah bisa sama kayak dulu lagi. Nilai-nilai kesederhanaan, kesabaran, ikhlas, pantang menyerah, dan bersyukur dengan apa yang dimiliki, ngebuat film ini layak banget buat kita jadiin contoh dan jadi reminder buat kita-kita yang hidup berkecukupan. Jadi, pastiin kita selalu jadi orang yang pintar bersyukur ya. Iya, Bang. Lanjut di peringkat 4 kita ada judul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Sebenarnya, film ini bentuknya itu trilogi. Selain dari judul ini, ada 2 judul lain yaitu Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, sama satu lagi Hari Ini akan kita ceritakan nanti. Jadi kalau kalian mau ngerti jalan ceritanya secara utuh, pastiin kalau kalian nonton 3-tiganya ya. Film yang diangkat dari novel karya Marcella Febri Tricia Putri ini nyertain tentang sebuah keluarga yang kelihatannya itu baik-baik aja dan rukun. Tapi padahal, keluarga ini tuh punya segudang masalah yang rumit banget. Masalahnya itu entah antara kakak sama adiknya, maupun anak-anaknya sama orang tuanya, ataupun juga sebaliknya. Jadi secara garis besar, orang-orang dalam keluarga ini tuh punya banyak banget kekecewaan yang mereka pendam satu sama lain. Sampai akhirnya satu waktu itu semuanya meledak dan ngebuat keluarga ini tuh jadi nggak utuh lagi. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa yang namanya jadi orang tua itu sama sekali nggak gampang dan harus bisa ngejaga keutuhan keluarga semaksimal mungkin. Dan pastiin bahwa kita sebagai orang tua itu punya sikap yang adil, nggak egois, dan nggak suka maksain kehendak kita ke anak tanpa adanya komunikasi dulu sama anak. Akhirnya kita sekarang masuk ke jajaran 3 besar, dan di posisi 3 ini ada judul 2 Garis Biru. Film dengan pendapatan 70 miliar ini cocok banget ditonton sama anak usia remaja sebagai bahan pembelajaran supaya mereka tahu batasan dalam sebuah pergaulan. Dan untuk orang tua, film ini bisa dijadiin reminder untuk nggak pernah lengah buat ngejaga, ngedidik, dan ngawasin anak-anaknya biar mereka nggak lupa diri ketika lagi nggak dalam pengawasan orang tua. Karena bukan apa-apa, film yang menang penghargaan sebagai film asing terbaik dan sutradara terbaik di Golden Gate International Film Festival di Amerika Serikat ini nyertain tentang Bima dan Dara, anak ABG SMA yang pacaran tapi terus kelewat batas, dan alhasil Dara ini hamil di usia yang sangat muda. Kejadian ini ngebuat hubungan Bima dan Dara ini berubah total, termasuk hubungan mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Apalagi orang tua Dara yang benci dan marah banget sama Bima dan keluarganya. Film ini bisa dibilang ingin ngasih gambaran yang paling buruk dari yang namanya hamil di bawah umur. So, para bocil-bocil, consider yourself warned. Narkoba Bapak, ya Allah. Di peringkat kedua ditempatin sama film Kapan Pindah Rumah. Buat kalian yang udah married, gue jamin kalian bisa relate banget sama film ini. Karena memang inti yang diceritain di film ini tuh adalah tentang anak-anaknya yang udah pada nikah dan pada pengen punya rumah sendiri. Menurut gue, ini sebuah permasalahan yang klasik tapi masih sangat relate banget sampai detik ini. Film yang dibintangin sama banyak wajah-wajah familiar ini nyeritain tentang Cakra, anak sulung dari Ibu Arum yang diperanin sama Cut Mini, mutusin buat ambil rumah dan pindah ke rumah barunya. Ditambah lagi, setelah kakaknya pergi, Lulu anak kedua Ibu Arum juga punya rencana ngelakuin hal yang sama. Tapi setelah diobrolin sama ibunya, Ibu Arum justru malah jadi marah dan kecewa banget sama anaknya. Sampai akhirnya terjadilah cekcok hebat antara Lulu sama ibunya. Film ini bisa banget kita jadiin pelajaran entah itu untuk para anak yang udah menikah ataupun buat para orang tua yang anak-anaknya udah pada nikah.
Karena kondisi tiap keluarga dan pasangan menikah itu beda-beda, harapan gue sih semoga dengan kalian nonton film ini, kalian bisa nemuin pendekatan yang lebih elegan disesuaikan sama kondisi kalian masing-masing, sekaligus timing yang lebih tepat ketika nanti kalian akan ngelakuin hal yang sama. Ini dia di posisi 1 gue kasih film yang menurut gue ini film paling bagus yang pernah gue tonton yang nyeritain tentang keluarga. Hollywood, Bollywood, Kenwood sekalipun belum ada yang impactnya tuh separah ini buat gue. Parah dalam artian bagus loh ya, maksudnya tuh ninggalin kesan yang cukup mendalam gitu. Judulnya itu Yang Tak Tergantikan. Masih disutradarai orang yang sama dengan ngegarap film Kapan Pindah Rumah. Film ini nyeritain tentang perjuangan seorang ibu single parent dengan 3 anak setelah mutusin cerai dengan suaminya. Anak-anaknya pun juga harus beradaptasi dengan kehidupan mereka yang baru setelah ibunya pisah sama ayahnya. Chemistry yang bener-bener bagus banget antar semua pemain, dan penggambaran konflik yang realistis, acting yang kelihatan natural banget, ngebuat gue sebagai penonton jadi bisa dapat banget feel dan emosinya selama nonton film ini. Gue pribadi yang cuma bisa menilai dari sudut pandang penonton, ngerasa kalau film ini tuh berhasil banget dalam menyampaikan pesan moralnya ke kita. So make sure that you guys watch it. This is a very good movie. Ibu baik minta maaf, Bu. Selesai sudah 10 judul film yang gue rekomendasiin untuk kalian tonton bareng sama keluarga. Banyak banget pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kalian ambil dari film-film yang udah kita bahas tadi. Gue pribadi berharap, dengan kalian nonton film-film itu, kalian jadi punya pandangan dan penilaian yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan hikmah yang bisa gue bagiin ke kalian dari episode kali ini adalah bahwa yang namanya orang tua itu tidak ada satupun yang sempurna. Sekalipun ketika nanti kita jadi orang tua, gak ada satupun jaminan bahwa kita bakalan jadi orang tua yang perfect dan tanpa celah sedikit pun. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus memperbaiki diri dan mengakui kalau memang seandainya kita selaku orang tua yang ngelakuin kesalahan, dan jangan pernah malu untuk terus menambah ilmu supaya kita bisa jadi orang tua yang lebih baik dari waktu ke waktu. Salah satu caranya yaitu dengan media film yang bisa kita ambil pelajaran berharganya. TV Kotak undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.